Absar ya, Absar. Nah, boleh di-record kalau mau. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke materi di pertemuan 2. Nah, judulnya juga sama ya, materi. Jadi nggak usah bingung. Ini bab kita memang judulnya materi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Nanti kita akan belajar definisinya, kemudian sifatnya, klasifikasinya, dan lain sebagainya ya. Nah, coba akan saya mulai. Nah, kita akan ke pengertian materi dulu. Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa, kemudian menempati ruang, dan dia memiliki energi. Nah, materi itu di alam tidak akan ada dalam keadaan murni. Karena kenapa ya kira-kira ya kalau nggak ada dalam keadaan murni? Kira-kira ada yang bisa berargumen atau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Kenapa yo? Nah, saya mau tanya ini dulu deh. Massa dengan berat sama nggak ya? Mempunyai massa gitu ya. Massa dengan berat sama nggak? Beda, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Kayaknya beda deh. Sama ya. Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Beda, Bu. Oh, beda. Nah, yang menjawab beda boleh disampaikan kenapa beda? Kalau nggak salah saya pernah dengar dari guru saya, Bu. Ini saya nggak tahu terbalik atau gimana. Pokoknya salah satu di antara massa dan berat itu ada yang di daerah luar angkasa tanpa gravitasi. Itu saya kurang tahu juga, Bu. Lupa itu berat atau massa. Ya. Oke, betul ya, betul. Jadi salah satunya antara massa dengan berat itu pasti ada yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sekarang untuk supaya nggak bingung mana yang dipengaruhi gaya gravitasi. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kita itu berat badan atau massa badan? Kalau menghitung si tubuh kita ini berat badan atau massa badan? Berat. Berat badan. Badan. Nah, berarti kita logikakan karena berat badan itu kan kita itu kalau menghitung itu berat badan bukan massa badan. Nah, berat badan berarti kita kan di bumi itu dipengaruhi gaya gravitasi kan. Nah, berarti yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah berat badan. Jadi si berat ya, berat. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gitu ya. Nah, itu untuk menganalogikan seperti itu. Udah betul Nur siapa tadi? Kasya siapa ya? Lupa. Terima kasih. Udah betul ya. Nah, tadi saya juga lihat respon yang lain sudah senang sih saya kalau ditanya langsung responsif gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Materi di alam tidak akan ada dalam keadaan murni atau dalam keadaan bebas. Kenapa? Kebayang nggak ya, kalau saya mau ambil yang logam alkali dulu deh. Logam alkali dulu pernah belajar ya di SMA atau SMK, berarti dia kan termasuk golongan 1A. Nah, di mana sifat khas logam alkali itu adalah cenderung reaktif dan dia itu cenderung mudah bumping atau meledak. Nah, tadi seperti saya ceritakan si hidrogen itu kan ya. Nah, ada lagi siapa? Litium, natrium. Nah, natrium itu kalau misalnya ada dalam keadaan murni, saya nggak kebayang ya, natrium itu logamnya kecil aja, itu bisa bumping, bisa meledak. Nah, kalau misalnya andai kata kita itu kan bumi itu kan berapa persen cairan kan ya. Nah, itu kalau misalnya nih ada natrium dalam keadaan bebas atau dalam keadaan murni, dia berupa bongkahan ya, dia berupa bongkahan gitu. Nah, berarti kan akan terjadi bumping. Nah, itu kebayang nggak kalau misalnya hujan gitu ya, ada si logam natrium, habis itu kita jalan, nah meledak-ledak gitu kan luar biasa ya efeknya ya. Nah, jadi itu salah satu contoh kenapa nggak ada yang dalam keadaan murni. Bahkan apalagi nih yang dalam keadaan murni nggak mungkin kira-kira si emas aurum. Nah, kebayang nggak gimana pertumpahan darah manusia kalau ada emas murni? Emas itu kan identik dengan kalau yang sebagaimana kita ketahui ya emas itu bongkahannya nggak akan ada dalam keadaan murni. Kalau ada dalam keadaan murni, ya itu tadi yang saya bilang nggak mungkin di situ pasti udah berebut emas ya sampai yang terjadi adalah pertumpahan darah, bukan lagi berusaha sama-sama kayaknya enggak gitu ya kalau ada emas bongkahan. Nah, tapi kan kalau sekarang kan kita mau menemukan emas, bagaimana caranya? Karena nggak akan ada dalam keadaan murni, berarti si emas itu biasanya ya, kalau teman-teman nanti di sekitar situ itu ada tembaga, nah kalau ada tembaga itu pasti di sekitaran situ ada aurum, ada emas.
Gitu. Melainkan emasnya belum dalam keadaan murni, jadi kan masih berupa kecil-kecil kan ya emas ya, kalau ditemukan ya masih harus dicuci dan lain sebagainya prosesnya. Nah gitu, jadi kenapa di alam itu nggak akan ada dalam keadaan murni ya, yang namanya unsur-unsur itu nggak akan ada dalam keadaan murni. Materi pun juga demikian. Kemudian kalau kita hubungkan dengan partikel-partikel penyusun materi, itu apa sih? Ada apa saja? Ada atom, ada molekul, dan ion gitu ya. Atom itu kita ketahui bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, kalau misalnya saya punya apa nih, contohnya besi Fe. Nah, atom itu ya berarti Fe saja, itu bagian terkecil dari suatu unsurnya. Kalau unsur itu kan ada yang unsurnya sejenis atau enggak sejenis, itu kan ada ya kayak gitu ya. Atau yang kita kenal sebagai molekul unsur, molekul senyawa gitu kan. Nah, itu kan beda ya dengan atom ya. Atom itu yang terkecilnya. Kalau molekul apa? Molekul itu bagian terkecil juga tapi dari suatu senyawa. Misal saya punya senyawanya adalah garam, misal NaCl. Nah, NaCl itu merupakan molekul. Nah, molekul apa tapi? Nah, itu molekul senyawa karena terdiri dari lebih dari satu unsur. Kalau molekul unsur itu terdiri dari unsur yang sama. Nah, unsur yang sama itu apa? Misal H2 gitu ya, H2Cl2. Nah, itu jenisnya molekul unsur. Nah, kemudian ion. Ion itu apa? Ion itu kita kenal ion itu ada apa saja? Ion Bermuatan listrik berarti cuman ada dua, ada yang bermuatan listrik positif kita beri nama Kation sama anion ya, Bu. proton elektron. Maaf ya. Bu, suaranya Nah, patah-patah. itu adalah partikel-partikel dasar. Sekarang udah jelas belum, Absar? Udah Bu. Udah, oke. Soalnya memang unstable ya. IndiHome udah bagus kan ya. Oke, ya gitulah ya, karena kalau kita daring ya gitu. Nanti koreksi aja ya kalau misalnya ini ya, Absar ya. Nah, jadi itu atom, molekul, ion adalah partikel dasar penyusun materi ya. Nah, kalau tadi saya terakhir di ionnya, ion itu cuma ada dua, muatan listrik positif kita sebut kation, muatan listrik negatif kita sebut anion. Oke. Nggak mungkin nanti pada saat ujian saya menanyakan apa saja partikel penyusun materi, nggak mungkin. Jadi makanya ini saya lewati aja ya. Karena kalau sekelas mahasiswa, wah, udah mahal kan ya. Nah, soalnya itu pasti soal yang agak menganalisa gitu ya. Kemudian sifat-sifat materi itu kita bisa golongkan menjadi dua bergantung pada ukuran atau jumlahnya, yaitu yang pertama sifat intrinsik atau boleh kita sebut sifat intensif, di mana sifat itu tidak bergantung pada ukuran dan kuantitasnya. Itu contohnya apa? Contohnya massa jenis. Nah, kalau kita tahu massa jenis air, ya selalu 1 gram per sentimeter kubik ya, kalau nggak salah ya. Nah, selalu tetap seperti itu untuk massa jenis. Mau dia airnya jumlahnya airnya mau 1 liter, mau airnya itu 5 liter, airnya 1 galon atau seberapapun banyak airnya gitu ya, tidak akan mempengaruhi kuantitinya. Jadi massa jenisnya tetap sama. Kemudian titik didih pun seperti itu juga sama ya, titik didih, titik leleh gitu ya, untuk warna, bau, rasa, kekerasan, kerapatan, kereaktifan, dan kestabilan, itu semuanya tidak dipengaruhi oleh ukuran dan kuantitasnya. Kekerasan itu ada yang namanya skala Morse. Skala Morse itu yang paling keras itu adalah ini, intan, gitu ya. Intan itu kekerasannya sempurna sekali 10, jadi skalanya 1 sampai 10 dia mempunyai kekerasan yang tinggi. Makanya kenapa harganya mahal gitu ya. Kemudian sifat ekstrinsik atau ekstensif, yaitu sifat materi yang dia bergantung, gitu ya. Maka saya bold di situ ya, tidak bergantung dan bergantungnya saya bold. Apa aja contohnya? Contohnya itu ukuran, bentuk, panjang. Nah itu kan bergantung ya, volume, kilap, kerapatan atau viscosity itu bergantung terhadap ukuran dan kuantitasnya. Kemudian sifat materi itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan ini perubahannya, apakah dia mengubah sifat kimia atau tidak. Nah, itu ada 2 klasifikasinya. Bisa kita lihat dari sifat fisik
fisiknya atau sifat kimianya. Kalau sifat fisik itu berarti dia tidak akan mengubah sifat kimianya. Jadi hanya fisiknya saja dan dia tidak akan menghasilkan zat baru. Itu contohnya apa? Contohnya air mencair. Nah, saya mau tanya dulu, air ketika air itu mencair, mau dia menguap, nah itu kan wujudnya masih tetap air. Nah, itu artinya tidak menghasilkan zat baru. Nah, kemudian sifat kimia. Kalau sifat kimia berarti ada kecenderungan untuk merubah suatu zat ini akan mengalami perubahan kimia gitu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi dia pasti menghasilkan zat baru. Jadi kalau fisik itu tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia itu dia menghasilkan zat baru. Contoh, kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar jadinya apa? Karbon, Bu. Oke, ya, yang Arang. dibakar itu kan karbon. Kayu itu kan ada karbonnya ya. Dibakar itu kan membutuhkan oksigen ya. Jadi proses ya jadi arang ya. Jadi proses pembakaran itu terjadi dengan melibatkan oksigen. Jadi tidak akan ada pembakaran tanpa oksigen, jelas seperti itu. Nah, yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan pasti ada oksidanya gitu ya. Misal kita mau bakar Ca ya, Ca. Si kalsium kita bakar. Nah, pasti nanti akan terbentuk oksidanya berupa CaO, kalsium oksida. Misal seperti itu. Nah, pasti itu akan membentuk zat baru kan ya, ada oksidanya. Nah, kelihatan juga sih kalau misalnya kayu dibakar itu kan ada wujudnya arang. Itu kan udah jenis yang berbeda, dia akan menghasilkan zat baru. Kemudian proses pengkaratan pada besi. Nah, besi itu berkarat itu kan karena banyak faktor ya. Salah satunya karena udara, kelembapan gitu ya, faktor lingkungan itu terlebih udara ya. Dia lembab itu cenderung akan berkarat gitu, si besinya. Nah, proses pengkaratan pada besi, nah itu kan ada oksidanya. Jadi yang tadi Fe ketika dia mengikat oksigen, maka dia akan terbentuk FeO, FeO2. Nah, itu kan karena si oksigennya terikat, nah dia akan menghasilkan suatu karat. Gitu. Contoh yang lain, misal perubahan beras menjadi nasi. Nah, itu kan jelas ya wujudnya ya. Pembuatan tape dari singkong, minyak kelapa jadi tengik. Nah, itu contoh-contoh perubahan kimia. Oke, saya rasa masih belum sulit lah ya ini. Nah, kemudian tadi kan materi itu juga mempunyai energi ya. Nah, sekarang coba kita akan pelajari perubahan materi dan energi. Nah, perubahan dalam materi itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua, tadi kan ya, kimia dan fisika. Nah, selain itu ada juga perubahan energi. Energi itu apa sih? Energi itu adalah kemampuan benda atau sistem untuk melakukan suatu kerja, gitu kan ya. Nah, di mana tiap perubahan kimia atau fisika itu pasti melibatkan perubahan energi. Nah, energi itu kan ada banyak ya. Nah, tapi secara garis besar energi itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, gitu kan ya, energi kinetik dan energi potensial. Nah, itu kan pengelompokan besarnya si energi ya. Nanti energi kinetik itu bisa dibagi menjadi energi apa-apa yang lain. Kemudian perubahannya tentu melibatkan suatu kalor atau panas. Nah, kalau misalnya perubahannya eksoterm, berarti itu kalornya keluar. Jadi eksoterm itu kan prosesnya dari apa ke apa? Sistem ke lingkungan. Jadi panasnya yang dari sistem itu kita keluarkan ke lingkungan. Kemudian endoterm berarti kebalikannya. Endoterm berarti dari lingkungan masuk ke sistem. Maka disebut di situ adalah kalornya masuk. Gitu ya untuk energi. Kemudian kalau kita klasifikasikan materi, ada typo-nya ya. Klasifikasi materi itu kita bisa bagi menjadi tiga, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur itu jelas dia tidak dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana ya oleh reaksi kimia biasa, tetapi oleh reaksi kimia yang rumit bisa pasti diuraikan, tetapi itu sulit gitu ya kalau nggak membutuhkan waktu yang lama, bisa aja membutuhkan cost-nya itu mahal gitu ya. Kemudian senyawa. Senyawa itu terdiri dari dua atau lebih unsur, dan untuk masing-masing senyawa individu selalu ada dalam perbandingan massa yang sama. Nah, perbandingan massa yang sama ini nanti kita pelajari di hukum dasar kimia ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa membaca, nah ini tugas baca ya maksudnya ya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk membaca hukum dasar kimia, dulu pasti sudah pernah belajar ya. Salah satunya ada apa aja sih hukum dasar kimia, ada yang mungkin masih ingat? Ada yang masih ingat nggak?
Hukum dasar kimia itu kan ada hukum Lavoisier, hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap, hukum Proust gitu ya. Nah, itu nanti silakan dipelajari terkait hukum-hukum itu. Nah, kemudian yang ketiga ada campuran. Campuran itu bercampurnya dua atau lebih materi yang tidak disertai terjadinya reaksi kimia. Nah, contoh campuran itu misal contohnya ada garam dapur dan air. Nah, itu kan itu campuran ya. Jadi tidak akan ada reaksi kimia. Nah, campuran itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua lagi. Ada homogen dan ada heterogen. Mungkin dulu pernah belajar koloid, masih ingat nggak ya? Koloid, suspensi, partikel kasar. Jadi kalau kita bicara campuran itu kita bisa bagi homogen, heterogen gitu ya. Kalau homogen itu kan seperti larutan ya. Jadi yang dia tercampur sempurna. Tapi proses bercampurnya itu tidak disertai reaksi kimia. Kemudian heterogen. Heterogen itu seperti koloid, terbentuknya koloid atau suspensi kasar. Suspensi atau partikel kasar. Nah, itu kan heterogen. Jadi kalau yang heterogen itu, kalau garam dapur dan air itu kan nanti larut ya, berarti dia masuknya ke homogen. Kalau yang koloid itu kira-kira contohnya apa? Kalau koloid itu kayak kita bikin kopi atau bikin susu. Nah, bikin kopi itu kan kalau kita aduk masih ada yang melayang ya. Nah, itu berarti koloidalnya ya. Nah, tidak akan tercampur sempurna mau diaduk sampai seperti apapun. Susu itu pun juga ketika kita mengaduk susu, nah pasti sih butiran-butirannya itu masih ada tetap melayang-layang sedikit. Nah, itu mungkin kita nggak terlalu tampak ya. Nah, tapi itu salah satu koloidal. Itu kemudian heterogen, apalagi heterogen itu suspensi atau partikel kasar seperti misal saya mencampurkan pasir ke dalam air. Nah, itu adalah suspensi ya, jenisnya suspensi atau partikel kasar. Jadi kalau suspensi itu nampak dua permukaan. Gitu. Ada bedanya kelihatan. Kalau koloidal nggak terlalu beda. Kalau larutan ya udah tercampur sempurna atau homogen. Nah, seperti itu untuk klasifikasi materi ya. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, terkait campuran, nah yang kayak tadi saya jelaskan ya, campuran tadi ada yang homogen, ada yang heterogen. Heterogen kita bisa bagi dua, ada yang berupa koloid atau berupa suspensi. Nah, itu sebetulnya bisa nggak sih Bu, si campuran itu kita pisahkan gitu ya? Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, maka bisa saja, namun prosesnya itu banyak. Pemisahan campuran itu, sebentar ya, saya mute bentar. Lanjutkan ya. Nah, tadi kita berhenti di oke. Nah, untuk campuran itu bisa nggak sih Bu ketika dia sudah tercampur seperti yang pasir dengan air atau seperti yang kita buat tadi teh tadi ya, teh kopi ya tadi kita jelaskannya, kopi sama susu, bisa nggak sih dipisahkan gitu si campurannya? Jawabannya adalah bisa saja gitu ya, bisa saja, tapi kita akan melibatkan suatu proses kimia ataupun mungkin proses fisik biasa gitu ya. Nah, ini saya akan menjelaskan ada 8 cara untuk kita memisahkan si campuran. Yang pertama dengan dekantasi. Dekantasi itu apa sih? Dekantasi itu penuangan. Jadi kalau misalnya nih, saya coba gambar ya, semoga gambar saya bagus. Dekantasi itu seperti apa? Misalkan di sini saya punya beker gitu ya. Oke, anggap bagus ya beker saya ya. Nah, kemudian si beker ini itu berisi zat padat yang tidak larut dalam cairan. Contohnya yang tadi saya sebutkan si suspensi ya, pasir dan air. Dia di sini ada pasirnya, kemudian ada airnya. Nah, kalau mau dituang ya dia penuangan biasa, misal dia mau dimasukkan ke beker gelas gitu ya, ke beker gelas, ke Erlenmeyer, gitu ya udah berarti tinggal kita tuang aja biasa. Jadi sehingga si airnya itu yang tertuang di si Erlenmeyer-nya, jadi nanti pasirnya akan ada di si beker gelasnya. Nah itu contohnya dekantasi, jadi cuma dituang biasa. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah filtrasi. Nah, filtrasi itu apa? Filtrasi itu penyaringannya yang didasarkan oleh perbedaan ukuran partikel.
Nah, gitu ya, perbedaan ukuran partikel. Berarti di sini kalau kita memisahkan campuran, harus kita tahu dulu si campuran itu isinya apa, gitu ya. Nggak mungkin lah ya kalau misal kayak tadi kita buat kopi ya, kita pakai penuangan biasa tanpa ada suatu filter atau filter untuk menyaring, nah itu tidak akan mungkin. Jadi nggak akan mungkin kita prosesnya dekantasi gitu. Bisa saja prosesnya adalah filtrasi. Filtrasi itu butuh filter karena salah satunya karena salah satu si campurannya itu ada yang memiliki perbedaan ukuran partikel yang signifikan. Misal saya punya suspensi kapur dalam air. Jadi kapur dalam air itu kan sebetulnya suspensi ya. Sebetulnya suspensi tapi ada koloidalnya, tapi masuknya ke suspensi karena partikelnya masih kasar. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, caranya berarti filtrasi. Filtrasi itu gimana? Filtrasi itu misal saya punya, nah ini nanti bisa sebagai tugas untuk teman-teman mahasiswa ya. Ini misal saya punya glass beaker, kemudian si glass beaker saya ini isinya kapur dalam air, nah saya akan tuangkan gitu ya dengan menggunakan proses filtrasi, di mana proses filtrasinya saya gunakan filter di corong pisah saya ini. Di corong saya ini saya kasih penyaring gitu ya, saya kasih filter berupa penyaring. Penyaring itu kalau di kimia itu kan macam-macam ukurannya ya, ukurannya mau berapa mikron, berapa ini si kertasnya itu. Kalau mungkin dulu teman-teman pernah beli kertas saring, kalau kertas saring yang standar itu biasanya kertas saringnya besar-besar. Jadi kalau dulu mungkin pernah praktikum ya, yang di SMA atau STM pernah praktikum, itu biasanya kertas saringnya itu yang 1 meter 8.000 itu partikel si lubangnya itu terlalu besar gitu. Nah, kalau misalnya yang kecil-kecil itu ada lagi ukurannya di kertas, biasanya pakai kertas Whatman gitu ya, mereknya Whatman gitu. Nanti ada ukurannya. Nah, di situ kita lihat partikel kita ukurannya seberapa sih. Nah, idealnya kita gunakan yang ukuran berapa sih filternya ini atau si penyaring kita itu. Nah, jadi si kertas saring itu saya taruh di dinding-dindingnya sini. Gitu ya, di dinding corong saya. Kemudian tinggal kita tuang secara filtrasi. Nah, ini misal ke Erlenmeyernya. Erlenmeyernya kok nggak cantik ya. Ya udahlah ya, yang jelas kayak gitu. Berarti yang masuk siapa? Yang masuk di sini berarti kan yang partikel kecilnya ya, yang akan berada di Erlenmeyernya, berarti si airnya. Kemudian si filtratnya adalah kapur. Berarti di sini kapurnya terjerap. Bahasa kimianya gitu ya. Kapurnya terjerap, kemudian si airnya ini udah, karena dia mempunyai ukuran partikelnya yang kecil, dia akan lolos dari filternya. Jadi yang disebut filtrat adalah si yang terjerap, si kapur. Nah, di sini ini ada filtratnya. Oke. Ini pakai ini aja. Nah, ini filtratnya ya, filtratnya si kapur tadi. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya destilasi. Nah, ini kayaknya nggak terlalu asing ya, destilasi mungkin ya. Sebagian mahasiswa mungkin pernah tahu mungkin ya. Destilasi itu penyulingan. Penyulingan di sini berdasarkan titik didih. Misal saya punya alkohol sama pelarutnya. Pelarut alkohol itu nggak mungkin air ya. Pelarut alkohol itu pasti pelarut organik. Misal pelarut organik contohnya kloroform gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, karena dia mempunyai perbedaan titik didih, jadi nanti yang dia titik didihnya lebih tinggi, dia akan jalan duluan gitu ya, ke si tergantung suhu yang kita gunakan juga ya. Nah, nanti silakan dicari untuk proses destilasi itu seperti apa. Nanti akan saya berikan tugas mungkin ya. Nanti saya akan sampaikan di PJ kelas itu. Jadi karena berdasarkan titik didih, maka nanti alkohol akan terpisah dari larutannya. Kemudian yang keempat ada proses kristalisasi. Kristalisasi itu sesuai namanya ya, kristalisasi, berarti harus ada yang mengkristal. Sebetulnya kristal itu terbentuk ketika apa sih gitu ya. Nah, proses kristalisasi itu adalah pemisahan campuran dengan cara kita memanaskan larutan sampai dia posisinya jenuh. Kalau jenuh, jadi larutan-larutan ataupun proses kimia itu sebetulnya manusiawi ya. Jadi larutan pun bisa jenuh gitu ya. Jenuhnya kenapa? Jenuhnya bisa karena temperaturnya tinggi, atau bisa juga jenuhnya itu karena dia
kelarutannya dengan pelarut yang satunya itu sudah batas jenuhnya, memang sudah, misal contohnya saya punya misal apa ya, yang garam, bolehlah garam. Misal garam ini saya tambahkan dengan si air, saya tambahkan dengan garam gitu misal. Nah, ketika si garamnya itu dengan campuran air itu berada di rentang tertentu, itu bisa saja dengan adanya temperatur dia posisinya udah jenuh. Nah, maka ketika jenuh itu kemudian didinginkan, nah akan terbentuk suatu kristal. Jadi kalau pemurnian garam dapur itu proses pemisahannya seperti itu. Jadi biasanya si larutannya itu dipanaskan sampai jenuh, kemudian ada proses pendinginan, kemudian pada saat proses pendinginan akan terbentuk sedikit kristal-kristalnya. Kristal jarum kalau garam dapur. Jadi kalau kristalnya memang bentuknya apa saja, Bu? Ya pasti beda-beda, nggak semuanya kristal jarum ya, bergantung siapa yang akan kita reaksikan. Seperti itu. Nah, kemudian sublimasi sesuai dengan namanya, berarti zat yang harus kita pisahkan itu yang bisa menyublim. Contohnya iodin dan campurannya. Kemudian ada proses kromatografi. Kromatografi itu ada macam-macam, ada kromatografi lapis tipis, ada kromatografi gas, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, pemisahannya didasarkan pada kecepatan rembesan zat dalam suatu medium. Kalau misal kromatografinya lapis tipis atau yang dikenal dengan thin film kromatografi atau kromatografi lapis tipis ya, lapis tipis gitu, atau KLT. Nah, itu biasanya pemisahan warna biasanya. Kalau kita punya warna itu bukan warna yang primer, bukan yang primary colors gitu ya. Misal dia campuran, contohnya misal saya punya warna ungu gitu. Ungu itu kan campuran dari merah dan biru ya. Nah, ketika kita menggunakan kromatografi lapis tipis, nah itu kromatografi lapis tipis itu bayangkan kayak apa ya, kertas foto, bayangkan aja kayak kertas foto gitu, tapi nggak setebal kertas foto juga. Nah, itu biasanya kita pakai garis startnya dulu. Nah, ada garis, kita buat garis startnya untuk si tintanya, kemudian kita teteskan di situ. Nah, biasanya udah jalan aja nanti memisahkan warnanya. Itu kalau lapis tipis. Kalau gas kromatografi biasanya pasti ya dengan gas gitu ya, bukan dengan kecepatan rembesan juga, tapi gas, bukan cairan. Kemudian ekstraksi. Nah, ini yang pasti udah tahu ya. Dulu pernah hits ya, apa yang diekstrak dulu? Pernah ada iklannya? Masih ingat nggak? Wah, manggis. Manggis, Bu. Bukan, bener kan? Manggis, Nah, Bu. saya udah ngajar berapa angkatan tuh. Pasti kalau yang saya nanya ekstrak, apa yang diekstrak? Pasti manggis, kulit manggis, gitu jawabannya. Luar biasa ya. Nah, itu the power of iklan. Jadi emang betul-betul ya namanya manusia itu ya, kalau misalnya ada iklan yang seperti itu kayaknya kita gampang gitu ya masuk ya, gampang untuk persuasifnya dapat gitu. Nah, berarti untuk yang mengiklankan si kulit manggis, ekstrak kulit manggis itu luar biasa. Nah, soalnya berapa angkatan udah yang kayak gini ngomongnya. Ini sambil saya survei kayaknya ya. Oke, ekstraksi. Ekstraksi itu pemisahannya itu, nah, dia memisahkan zat dengan melarutkan pada pelarut yang sesuai. Jadi kita harus tahu dulu zatnya apa. Nah, kita larutkan dengan pelarut yang sesuai untuk itu. Seperti apa sih misalnya ekstraksi itu? Jadi kayak gini ya, misal saya mau buat teh gitu ya. Nah, teh itu kan ada senyawa di dalamnya yang macam-macamnya, ada tein dan lain sebagainya. Kopi juga sama, ada kafein dan lain sebagainya. Ataupun tadi kulit manggis. Nah, kulit manggis, mangostin ya. Nah, di dalamnya itu ada senyawanya bermacam-macam gitu ya. Nah, mungkin kenapa kok kemarin kulit manggis digunakan sebagai obat gitu ya. Nah, itu pasti ada suatu senyawa di situ yang mungkin dominan yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Jadi ekstraknya itu langsung kita ambil si apa ya. Jadi biasanya sih yang dominan ya yang kita ambil dari suatu daun-daunan, misal katakanlah teh dulu saya jelaskan teh aja. Teh misal, teh itu kan dari kalau iklan kan ada lagi ya dari pucuk teh pilihan gitu kan ya, tercipta nggak tahu apa. Nanti saya sebutin iklan gitu ya. Nah, dari pucuknya diambil si teh itu, kemudian diekstrak. Nah, ditumbuk dulu biasanya dikeringkan, ditumbuk, kemudian kita masukkan ke dalam wadah untuk ekstraksi.
absorpsi. Nah, di ekstrak di wadah tersebut kita campurkan dulu pelarut yang sesuainya. Nah, baru proses ekstraksinya bisa berjalan. Tanpa pelarut bisa nggak? Ya nggak akan bisa, karena dia prosesnya memang memisahkan si ekstraknya itu yang ada di dalam daun-daunan atau tanaman itu dengan cara ya pelarutnya harus sesuai. Mungkin air nggak pelarutnya? Ya nggak mungkin ya, nggak akan mungkin. Jadi pelarutnya yang kita mau ambil apa dulu, kita mau ambil ekstraknya apa gitu, jadi kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir, nah itu contohnya mungkin di industri teh ada ya, dan lain sebagainya. Yang tadi bikin si kulit manggis itu, ekstrak kulit manggis itu tercipta apa gitu ya, nah itu juga bisa industri-industri minuman gitu yang sering ya. Kemudian yang terakhir ada adsorpsi. Nah, adsorpsi itu kalau di kimia itu ada ad, ada up. Nah, coba saya tulis dulu. Saya nulis di mana? Di sini deh. Nah, adsorpsi itu kalau di kimia atau sorption, penyerapan gitu ya, itu kita bisa bagi dua. Kalau di kimia itu ada yang namanya adsorpsi, ada yang namanya absorpsi. Jadi peristiwa sorption atau penyerapan itu ada ad, ada up. Bedanya apa? Kalau saya analogkan seperti ini aja. Kalau ini yang cewek pasti langsung nyambung. Kalau kita pakai bedak, itu si bedaknya sampai masuk ke pori-pori nggak bakal kan ya. Nah, itu hanya di permukaan saja. Nah, kalau di permukaan itu berarti namanya absorpsi, pakai B. Nih, absorpsi itu di permukaan. Nggak bisa ya. Absorpsi itu penyerapannya hanya terjadi pada permukaan saja. Kemudian adsorpsi. Adsorpsi itu kalau yang cewek-cewek pakai krim, nah krim itu kan krim malam, entah krim pagi, nggak tahu krim apa lagi gitu ya. Nah, itu kan dia sampai masuk ke pori-pori. Nah, itu adalah adsorpsi. Jadi dia penyerapannya sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Gitu. Nah, adsorpsi itu kalau misalnya yang menjerap itu kita sebut sebagai adsorben. Nggak ada absorben ya, adanya adsorben. Jadi kalau yang menyerap itu namanya adsorben. Saya tulis di sini. Media penyerapnya atau penjerap ya, bahasa kimianya kadang suka penjerap gitu ya. Penyerap atau penjerap boleh, itu kita sebut sebagai adsorben. Kalau yang terjerap itu namanya adsorbat. Jadi dalam peristiwa sorpsi, baik itu adsorpsi atau absorpsi, itu kita kenal ada yang namanya adsorben, ada yang namanya adsorbat. Jadi kalau misalnya saya ini mengolah limbah, misalnya saya ambil contoh yang mengolah limbah. Kalau saya mau mengolah si limbah ini, berarti limbah tadi dengan media tertentu, nah si limbahnya ini berarti adsorbatnya, media tertentunya ini adsorbennya. Gitu. Jadi proses adsorpsi itu penarikan secara kuat gitu ya dari si adsorben terhadap adsorbat. Tinggal di mana? Tinggal ketika sampai dalam berarti itu adalah peristiwa adsorpsi. Kalau misalnya hanya terjadi di permukaan saja berarti absorpsi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan? Karena ini adalah slide yang terakhir. Homeworknya nanti latihannya nanti saya sampaikan ke PJ aja ya. Nanti saya sampaikannya Sabtu ya. Jadi terkait latihan ini kan ada tulisan latihan soal di textbooknya Raymond Chang. Nah ini boleh aja dibaca-baca boleh, tapi sifatnya tugas volunteer. Nah, tapi nanti untuk yang tugas terstrukturnya atau tugas wajibnya saya akan sampaikan ke PJ itu hari Sabtu. Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya, nggak mungkin Sabtu, nggak mungkin Minggu ya, saya tahu itu hari libur teman-teman semua, jadi nanti pasti kapan dikumpulkannya 1 minggu ke depan.
Nah, untuk tugas baca yang tadi ya hukum dasar kimia ya, ada hukum Lavoisier lah, hukum Proust, hukum Avogadro gitu ya dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca. Kemudian ada tugas baca lagi. Tugas bacanya apa? Berarti materi berikutnya. Kita akan mempelajari terkait struktur atom. Jadi silakan dipersiapkan referensinya untuk yang di drive. Mungkin saya akan share juga di hari Sabtu atau Minggu langsung sekalian tugasnya. Kemudian materinya silakan dibaca di buku itu dulu ya, di referensinya dulu. Atau nanti untuk yang materi saya akan untuk yang struktur atom saya pasti akan menjelaskan garis besarnya mungkin di pertemuan berikutnya, sekaligus nanti saya akan bentuk kelompok untuk presentasi gitu ya. Untuk presentasinya mungkin nggak akan dimulai di struktur atom, mungkin dimulainya di bab yang berikutnya aja. Tuh, saya khawatirnya terlalu mepet karena kan saya akan mulai kelas lagi Selasa ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini karena udahan slide-nya. Ada yang